datang di podcast Sunrise for Christ. Shalom teman-teman semua, selamat Natal. Nah, gimana nih Natal kalian tahun ini? Pastinya kita semua bersukacita ya. Nah, teman-teman kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa Natal itu jatuh di tanggal 25 Desember? Atau kalian tahu nggak orang Majus itu dari mana dan siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, karena belum banyak yang tahu, di podcast episode pertama ini kita akan membahas banyak fakta menarik tentang Natal. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ya Tuhan, podcast kali ini Kau yang berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Kau juga berikan setiap kami hati dan telinga yang mau dengar dan menerima tiap apa yang disampaikan oleh narasumber kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Pendeta Norman dari GKI Halimun. Halo Pak, apa kabar? Halo, puji Tuhan, baik. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya Siap. Pak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kan banyak nih pengertian-pengertian soal Natal hari-hari ini. Tapi kira-kira pengertian Natal yang sesungguhnya itu apa sih Pak? Apalagi menurut kepercayaan yang kita pegang gitu, Kristen. Menarik ya. Natal itu kan punya banyak makna gitu ya. Orang kalau ditanya Natal biasanya yang diingat hadiah, kado, pohon Natal dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara Natal, paling utama sebenarnya kita bicara soal ungkapan syukur atas kasih Allah. Bagaimana Natal itu kan Yesus lahir sebagai bagian gitu ya dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Natal itu pertama-tama bicara soal kasih Allah kepada manusia lewat Yesus Kristus. Nah, itu inti dari Natal, cinta Tuhan bagi kita. Oke Pak, siap. Jadi nggak cuma sekedar merayakan ya Pak, tapi kita juga ngerti gitu esensi Natal sebenarnya. Betul. Itu apa. Baik, kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke. Kira-kira Tuhan ini kan kalau kita baca ya di Alkitab atau mungkin di khotbah-khotbah Natal, di cerita-cerita Natal, Tuhan ini kan lahir di kandang domba gitu ya Pak ya. Kira-kira ada makna sebenarnya kenapa sih Tuhan, seorang Tuhan gitu, mengapa harus lahir di kandang domba? Apalagi kan dia seorang raja, seorang Tuhan. Mengapa dia harus lahir di tempat yang mungkin secara manusia kita lihatnya itu tempat yang tidak layak gitu untuk seorang raja lahir di sana gitu. Kira-kira ada makna tersendiri nggak Pak dari situ? Ya. Ketika bicara soal kelahiran gitu ya, ada beragam versi sebenarnya ya. Iya. Jadi ada yang mengatakan ya dia lahir di kandang domba itu kan sebagai sebuah simbol kesederhanaan. Seorang Tuhan yang maha tinggi turun gitu lahir kandang domba, bahkan nanti kalau kita lanjut sampai kisah Paskah gini ya, podcast Paskah gitu. Kita akan tahu bagaimana Kristus hadir turun gitu ya dari Allah yang maha tinggi, lalu menjadi manusia, disalib begitu, bahkan mati begitu, lalu tapi nanti bangkit begitu kan. Itu kan menunjukkan sebuah kerendahan ya, status yang turun. Jadi bicara soal kesederhanaan, kerendahan, bagaimana Tuhan yang tinggi mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Itu kan bicara ketika lahir di kandang domba. Tapi juga ada juga beberapa penafsir, teolog ya, Ian Paul, Pak Yoas gitu juga mengatakan sebenarnya bukan kandang begitu ya, tapi ada sebuah kesalahan, bukan kesalahan ya, mungkin berbeda makna ketika menerjemahkan kata luma ya. Kata luma itu adalah ruang atas, diterjemahkan oleh beberapa orang sebagai penginapan. Nah, jadi tidak dapat penginapan lalu ada di kandang. Nah, dalam tradisi Yahudi itu mereka punya rumah, ada yang disebut kata luma, ruang atas, ruang utama, lalu ada ruang bawah. Nah, ketika kisah Natal itu kan ada sensus penduduk, jadi semua anggota keluarga pulang gitu ya. Kayak di kita mungkin tradisi mudik lah ya, semua ngumpul begitu ya. Jadi karena Maria ini hamil, kan nggak bisa cepet-cepet dong jalannya ya, pelan-pelan gitu kan. Jadi dia diduga terlambat nih nyampe ke rumah. Jadi semua udah ngumpul, ruang atas itu penuh, nggak mungkin dong kita datang ke keluarga diusir begitu karena wah nggak ada tempat nih, kamu cari tempat lain gitu, nggak mungkin. Nah, ada ruang bawah. Ruang bawah itu nggak dipakai, biasanya dipakai untuk menjaga
domba, ternak atau kuda dan sebagainya. Jadi dikasihlah spot di ruang bawah begitu. Nah, disitulah Kristus dilahirkan di ruang bawah. Di situ ada palungan. Nah, biasa tempat untuk memberi makan. Jadi diletakkan di situ. Jadi ada yang mengatakan lahir di kandang, maknanya adalah sebuah kesederhanaan. Tapi ada juga beberapa penafsir teolog yang mengatakan dia lahir di ruang bawah kok, dikelilingi oleh anggota keluarga, walaupun juga sama-sama dalam kesederhanaan, bukan di satu tempat yang mewah. Baik, jadi ada beberapa tafsiran sebenarnya Ya. Pak dari kandang domba. Kandang itu. Gitu. Oke. Lanjut lagi Pak. Nah, kan dia lahir, lalu diceritanya ada ketiga orang majus nih Pak. Tapi di Alkitab sendiri tidak ada yang jelas gitu. Asal orang majus dari mana, terus juga kira-kira orang majus ini tuh sosoknya tuh siapa aja gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? Asal dari orang majus ini tuh sebenarnya siapa dan dari mana gitu. Ya kalau Anya dan teman-teman ini lihat ya, kisah orang majus ini hanya di Injil Matius gitu ya. Di Injil lain nggak ada gitu. Jadi Matius menampilkan sosok orang majus. Siapa dia? Diduga dia ini adalah ahli perbintangan gitu ya. Karena kan bicara soal rasi ya, dia lihat satu bintang, jadi dia bisa baca bintang. Jelas bukan orang Yahudi. Kenapa? Kalau dia orang Yahudi, nggak mungkin dia akan pergi ke tempat Herodes gitu ya, nanya soal raja, itu kan pasti wah udah salah tempat begitu. Jadi dia bukan orang Yahudi. Diduga dia adalah orang Babilonia atau orang-orang Persia, ahli perbintangan. Nah, kenapa bisa muncul kalimat 3 orang majus gitu ya? Ya diduga sebenarnya karena membawa 3 jenis persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi apa jumlahnya 3? Enggak gitu ya. Beberapa penafsir mengatakan jumlahnya banyak. Karena ini kan rombongan lewat menempuh perjalanan yang jauh, nggak mungkin dong cuma 3 orang gitu. Resikonya besar gitu. Ada beberapa orang yang berjalan bersama gitu ya. Cuma kadang kita tertipu gitu ya dengan baca ketika mengatakan emas, kemenyan, dan mur. Jadi cuma 3 orang gitu. Bahkan dalam drama Natal itu sering orang majus itu satu frame dengan gembala gitu ya. Jadi bisa jadi Yesus ada di tempat itu tuh berapa waktu lamanya gitu. Padahal kalau kita baca Alkitab kan setelah perjalanan beberapa waktu begitu ya. Jadi Yesusnya kan nggak bakal orang majus ini ketemu dengan si gembala gitu ya. Ini udah beda frame. Cuma drama Natal kan dibikin singkat lah satu frame. Beberapa tradisi mengatakan nama orang majus itu adalah Belsasar, Malkior, lalu ada juga yang mengatakan Gaspar. Ada 3 orang majus dalam tradisi yang biasa dihidupi gitu. Nah, tapi tradisi Armenia hanya menyebut 2 orang. Lalu tradisi Suria menyebut 3 orang. Jadi ada macam-macam gitu. Tapi intinya yang disampaikan di Injil Matius bukan soal namanya begitu ya, bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana peziarahan mereka itu mempersiapkan diri untuk mencari Tuhan. Nah, itu yang lebih ditonjolkan. Jadi dia adalah ahli perbintangan yang mau mencari Tuhan itu. Oke, baik. Fakta menarik ya, karena selama ini kita terpaku sama film. Sama drama Natal, sama cerita-cerita. Jadi kita tahu kira-kira lebih jauhnya, lebih dalamnya itu seperti apa, Pak. Nah, selanjutnya nih, kan kita udah tahu tadi orang majus seperti apa, terus kenapa Tuhan lahir di tempat yang seperti itu, maknanya dan segala macam. Lalu selanjutnya, apakah 25 Desember ini adalah tanggal sebenarnya Tuhan Yesus tuh lahir, Pak? Kira gimana? Ya, 25 Desember ya. Yeah. Ini. Beberapa mengatakan dan dipastikan gitu ya, mereka mengatakan bahwa ya sebenarnya nggak bisa dipastikan Yesus lahir tanggal berapa. Tapi kenapa menggunakan 25 Desember? Nah, sejarah menunjukkan bahwa 25 Desember ini kan adopsi begitu ya. Adopsi dari perayaan ketika tanggal 25 itu perayaan Dewa Matahari begitu ya. Jadi Dewa Matahari dirayakan di tanggal 25 Desember, ini paganisme begitu. Maka ketika kekristenan masuk begitu, perayaan ini diadopsi oleh kekristenan. Dewa Matahari yang adalah matahari kehidupan dan sebagainya, ditampilkanlah sosok yang lain. Ini loh Yesus Kristus. Kalau kita lihat teks Alkitab begitu kan, Kristus sang surya kebenaran gitu ya di Maleaki, atau kemudian surya pagi dari tempat yang tinggi di Injil Lukas. Jadi memang tradisi kemudian diadopsi, diwarnai dengan kekristenan, pakai tanggal 25 Desember mau menunjukkan ini loh Kristus sang surya kebenaran, ini matahari dari tempat yang maha tinggi, sumber kehidupan.
Jadi supaya orang lebih mudah, lebih masuk di dalam menghayati pakai satu tradisi yang sudah ada. Jadi apakah benar 25 Desember? Tidak bisa dipastikan. Karena beberapa penafsir juga mengatakan agak sulit ketika memposisikan di 25 Desember itu kan musim dingin. Ada gembala berjaga di padang, kan dombanya kedinginan gitu ya karena musim salju dan sebagainya. Jadi sebagian mengatakan bukan, karena ini memang hanya adopsi tanggal supaya orang lebih memaknai satu tradisi yang sudah ada tapi diberi satu muatan nilai teologis yang baru. Kristus sang surya kebenaran. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi itu menutup kita hari ini. Tapi sebelumnya kan kita mungkin anak-anak zaman sekarang nih Pak, cenderung kalau Natal tuh biasanya heboh aja, ngerayain aja, atau mungkin kayak kita hanya terpaku sama perayaan yang ada. Kira-kira ada pesan khusus nggak nih dari Bapak sendiri, gimana caranya kita para remaja ini memaknai Natal sesungguhnya gitu Pak? Pesan akhir kira-kira gimana? Ya, Natal kan identik dengan sebuah kemeriahan. Ya nggak salah begitu ya teman-teman, ketika orang bicara soal baju baru, soal sesuatu yang baru, nggak salah juga gitu ya. Kalau memang itu rewards buat diri, ya it's okay begitu ya. Tapi kan tidak selalu, nggak selamanya gitu. Nggak harus sesuatu baju baru dan sebagainya. Tetapi dimaknai bagaimana ketika Natal itu adalah wujud cinta kasih Allah, maka bagaimana kita mewujudkan sebagai kaum muda, ya bagaimana kemudian kita mengucap syukur atas segala hal yang sudah Tuhan hadirkan gitu ya. Natal itu kan bukan sekedar Kristus lahir di palungan, tapi bagaimana Kristus harusnya lahir di hati kita. Jadi bersyukurlah teman-teman ketika merayakan Natal, apapun yang teman-teman saat ini hidupi gitu ya, itu adalah hadiah dari Tuhan. Walaupun ya kondisi nggak menyenangkan, walaupun bukan sesuatu yang ideal menurut kita begitu ya, tapi ketika teman-teman menjalani kehidupan hari ini, itu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi bersyukurlah untuk kehidupan teman-teman, lalu bagikan ungkapan syukur itu kepada setiap orang yang kita jumpai, sehingga lewat kita orang merasakan Kristus yang lahir dan hadir di dunia. Baik, terima kasih. Boleh teman-teman di sini tepuk tangannya untuk Bapak Pendeta Norman. Terima kasih. Kita sudah gak berasa sudah di perayaan terakhir dan sudah ditutup oleh Bapak Norman juga. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pendeta Norman yang sudah menjelaskan makna-makna atau fakta-fakta menarik tentang Natal yang selama ini mungkin kita sebagai anak-anak muda nggak sadar dengan hal itu gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pendeta Norman. Tuhan Yesus berkati, dan thank you semua buat teman-teman yang sudah menonton episode pertama kali ini. Semoga podcast kali ini bermakna buat teman-teman semua. Thank you semua. Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal.